Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, akhirnya manga One Piece chapter 1092 benar-benar akan memberikan kejutan besar bagi para fan One Piece. Ya, bagaimana tidak? Seperti yang dijelaskan oleh Redon di chapter ini, akan ada beberapa poin penting yang menjadi kunci untuk mengungkap peristiwa besar yang terjadi di masa lalu, atau lebih tepatnya saat terjadinya abad kekosongan. Lalu kejutan apa lagi yang akan terjadi di chapter 1092? Oke, tanpa basa-basi lagi, berikut ini merupakan spoiler One Piece chapter 1092. One Piece chapter 1092 kali ini mendapatkan judul Penyerangan Sang Tiran dalam insiden Mary Joyce. Nah, sudah dapat dipastikan ya bosku, judul chapter ini akan merujuk pada diperlihatkannya aksi dari Kuma setelah dirinya tiba di Tanah Suci Mary Joyce. Selain itu, di chapter ini juga kita akan mendapatkan sebuah cover request dari salah satu fan One Piece. Namun sayangnya belum dijelaskan secara detail cover request seperti apa yang akan diperlihatkan nantinya. Masuk pada inti cerita, poin pertama yang akan kita dapatkan adalah diperlihatkannya Kuma yang telah tiba di Tanah Suci Mary Joyce. Ya, seperti yang kita tahu di beberapa chapter sebelumnya, Kuma yang telah berhasil kabur dari kerajaan Kamabaka dan berusaha menaiki dinding Redland, akhirnya telah tiba di puncak Redland, di mana ini adalah wilayah dari Tanah Suci Mary Joyce. Nah, di momen ini kita pun diperlihatkan Kuma yang mengamuk sejadi-jadinya. Kuma menghancurkan apa saja yang ada di depannya. Tentu saja akibat ulahnya ini, para Tenryubito pun lari ketakutan. Di sisi lain, Kuma tetap tidak peduli meskipun hal ini akan mengundang Gorosei ataupun petinggi di organisasi angkatan laut untuk datang menangkapnya. Dan benar saja, tak lama kemudian, sang Fleet Admiral Sakazuki Akainu pun datang untuk menghentikan amukan Kuma. Nah, tepat di momen ini juga kita diperlihatkan pertarungan singkat antara Sakazuki Akainu versus Kuma. Tanpa basa-basi, Akainu pun langsung menghajar Kuma dengan teknik serangan Meigo miliknya. Ya, teknik ini yang pernah digunakan oleh Sakazuki Akainu untuk mengajar Shirohige hingga membuat sebagian wajahnya hancur. Dan nasib dari Kuma pun sama seperti Shirohige, di mana Akainu kali ini berhasil membuat leleh sebagian wajah dari Kuma. Namun karena serangan tersebut tidak membuat program yang ada di tubuh Kuma berhenti, Kuma kemudian melarikan diri dan menghilang. Nah, para Tenryubito yang mengetahui bahwa Akainu telah gagal menangkap Kuma, mereka pun terlihat kesal dan marah kepada Akainu. Tepat di momen ini juga kita diperlihatkan sebuah flashback, lebih tepatnya 2 tahun lalu, saat Sakazuki Akainu berhasil menangkap Jewelry Bunny. Ya, ketika itu Akainu mengatakan kepada Bunny bahwa Kuma bersedia menjadi cyborg seutuhnya. Setelah itu Shin pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di Pulau Egghead. Nah, di sini kita akhirnya diperlihatkan kembali kelanjutan keseruan pertarungan sang Kaisar Lautan Mugiwara Luffy versus Admiral Kizaru. Tanpa basa-basi, setelah berhasil menendang Kizaru, Luffy pun langsung berubah ke mode Gear Force Snakeman-nya dan langsung menghajar Kizaru. Sementara itu, Kizaru memegang sinar di kedua tangannya untuk menahan serangan dari Luffy. Ya, meskipun Luffy telah menggunakan mode Snakeman-nya yang dikenal sangat cepat, namun kecepatan Luffy di mode Snakeman-nya tidak bisa mengimbangi kecepatan dari sang Admiral Kizaru, sehingga hal inilah yang dimanfaatkan oleh Kizaru untuk melakukan serangan balik kepada Luffy. Yap, tepat di panel ini kita pun diperlihatkan Kizaru dengan mode cahayanya melesat dan menjauh dari Luffy. Setelah dirasa jaraknya cukup jauh, Kizaru pun kemudian melesat kembali ke arah Luffy dengan begitu cepat dan langsung menendang Luffy hingga membuatnya terpental dan mengenai robot Vega Force One hingga hancur. Bahkan yang lebih gilanya lagi, tendangan Kizaru tersebut sampai membuat Luffy mengeluarkan darah dari mulutnya. Sementara itu, kapal Tosensani pun jatuh dari awan Pulau Egghead, namun beruntung tidak terjadi kerusakan yang parah pada kapal Tosensani.
Di sisi lain, Bani yang menyadari Luffy telah dihajar oleh Kizaru. Kemudian, Bani pun mencoba untuk menyerang Kizaru. Namun Kizaru berhasil menahan serangan dari Bani tersebut dan membalasnya dengan tendangan hingga membuat Bani terpental. Nah, di akhir chapter, setelah berhasil membuat Luffy dan Bani terpental, Kizaru pun kemudian langsung menuju ke dalam menara Labo Fest. Namun tepat di momen ini, kita diperlihatkan Luffy yang telah menggunakan kekuatan Gear 5-nya dan muncul dengan wujud raksasa. Ya, Luffy kemudian memegang Kizaru dengan tangan raksasanya. Jelas anggota bajak laut topi jerami yang melihat hal ini pun begitu terkejut. Sementara itu, Admiral Kizaru yang masih terlihat santuy, meskipun dia sadar bahwa nyawanya sedang di ujung tanduk. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan mata dari robot kuno yang menyala setelah mendengar detak jantung dan irama genderang kebebasan dari sang Dewa Nika. Overall, chapter yang sangat menarik ya bosku. Sedikit demi sedikit, akhirnya kita telah diungkap mengenai fakta bahwa bunyi genderang pembebasan bisa membuat robot kuno tersebut kembali menyala. Nah, itu tadi merupakan spoiler One Piece chapter 1092. Jika ada tambahan lagi, akan Mimin update di video berikutnya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.